laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Itu untuk lebih lanjutnya bisa dilakukan ke pihak. Mau dijatuhin Ya, turun lagi. turunin nggak? Udah. Kita. Itu enak. Itu enak. Nggak tahu sih rasanya. Oke bang. Ya, ini. Ya, Bang. Oke bang, mungkin hari ini bagaimana bang? Ya, hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa per mulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang daripada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Jadi sudah disampaikan juga ke Rafuji. Nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota, akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang meminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan, jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Berarti itu udah kita jadi tersangka bang? Belum. Ini kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang, dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya. Tapi sendiri gimana sampai saat ini mungkin manajer masih ada komunikasi? Aku nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Karena aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik dan aman. Masih sempat bekerja dan soal atau sukses itu dengan adanya kasus ini 1 miliar lebih? Lumayan. Stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang gitu. Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi itu sih perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue sama banyak orang. Nanti walaupun masih satu kali depan tuh bagaimana itu jalannya udah seperti apa sih? Ya, selalu apa yang mungkin dulu. Berarti kunci identitas itu karyawan atau yang bekerja di Dari dulu aku tegas sih. Cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Gimana sampai sekarang mungkin kliennya duluan yang menghubungin karyawannya dulu dari sana Kan yang dari awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi yang terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu juga ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semuanya ke pihak kepolisian, berarti kan prosesnya berjalan, kita tinggal mengikuti proses hukum aja yang kita laporkan. tapi udah diperiksa juga Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan kewenangan kami untuk melaporkan. Tapi yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Itu untuk lebih lanjutnya bisa dilakukan ke pihak. mengganggu pekerjaan nggak sih dengan adanya kasus ini? Apa? Mengganggu pekerjaan? Cukup mengganggu pekerjaan sih Kak, apalagi kan nama aku
pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain nanti kita akan diskusi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari yang lainnya. Nanti kita lihat kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi lagi. Tadi katanya trauma nih, dan menimbulkan trauma dan katanya mungkin semangat untuk aktivitas itu seperti apa sih, kan nggak mudah gitu. Aku juga nggak tahu sih ya Kak, sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling dekat. Dan aku cerita dulu, menurut aku kita dekat banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit, makanya aku sekarang menyibukkan diri dari dengan cara kerja, jalan-jalan sama teman, biar lupa aja gitu loh. Suka nangis gue itu kan Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri. Kayak aku sering keluar karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Tapi ada kontrak yang sempat batal nggak dari sebelumnya itu, dari Banyak, kasus ini? Mas. Banyak kontrak lagi. Jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangi lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales atau nggak kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Maksud aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih? Gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. Bahwa kena sanksi atau itu on prestasi atau apa seperti itu dari klien? Bukan prestasi kan? Karena ada kontrak yang dibatalkan mungkin karena ketidaktahuan kamu? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tanda tangan, belum sampai ke tangan aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu kerjaan itu apa gitu. Artinya artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini ya? Lebih ke mungkin nama jelek aja sih. Ini terkait pengabaran chat yang tadi, itu mungkin masuk di laporan yang lain ya, kemungkinan atau bagaimana? Belum ke depannya. Tadi kita bilang belum bahas itu. Kita lagi fokus untuk laporan yang ini. Karena kan sudah ada penyidikan, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti dan juga yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar. Jadi kita fokus di sini. Tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan mengambil jalur hukum. Pak, Jadi kita lihat. ini keberadaan dilacak nggak sih, mungkin udah sempat dikejar belum? Itu nanti tanya penyidik, karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menambah beberapa bukti dan keterangan. Bisa bilang yang masuk lagi dari juga ex-manager itu dan kamu nggak tahu. Kurang tahu ya. Gua masalah kepada pihak polisian. Kenapa? Apa? Kenapa? Ini baru lagi nih pertanyaan. Kamu udah pernah bayarin? Jadi tidak benar atau bagaimana? Ya kalau dibayar ya sudah, cuman aku ya kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kamera. Tiba-tiba pergi gitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau buka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Fuji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama ini sendiri. Bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan.
bila mana memang ada nanti unsur pidananya kita akan laporkan. Tapi untuk sementara kita fokus di pada sini karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Tapi Puji tahu gak sih? Karena ini kan sudah tersebar dan pihak sana yang menyebar gitu. Bagaimana menurut tanggapannya? Pesan aku mungkin aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya dari yang kemarin aku belum mati. Cuman itu sebenarnya sudah di handle sama manajer aku yang Kiana. Dia tuh udah catatan sendiri sama Mas Abdulnya, Mas Abdulnya aku. Kalau misalnya mau order ya datang aja ke rumah kami kan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti Puji membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Nama lalu Puji sih ini probation itu kerja sama kamu. 2 bulan. Sebenarnya masalahnya gimana? Waduh, udah ya. Lagi deh. Kita kan Kita udah fokus dulu problem ini. lain. Kita kan udah bahas problem lain. Nanti untuk manajer agar dia bisa ada ide yang baik ya. Udah ada sekarang. Bang, seberapa optimis sih Bang peluangnya akan bisa kembali lagi nih sebagai Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu. Jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya. Nanti kan proses hukumnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Jadi kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukan. Artinya nggak akan ambil hukum secara perdata, Pak? Kita fokus di pidana. Puji ini umur baru 21 tapi justru sedang sibuk menghadapi masalah baru juga ini bagaimana? Gak apa-apa. Kalau misalnya ada ujian berarti nanti ada hikmah dari Tuhan. Jadi kan lebih dewasa. Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja deh, nanti aku sabar aja. Yuk. Plan mau keluar dalam berapa lingkungan? Kerja sama cleaning. Insya Allah. Oke. Doain ya semoga gak ada masalah. Terima kasih.